Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2786, 10 Iblis Jahat Besar. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Lu Yun memandang Lin Sun Zhen, Su Zimo dan yang lainnya. Sebenarnya, kata-kata itu terutama ditujukan pada Su Zimo dan Bei Mingxue. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berada di dunia surga yang terberkati. Su Zimo merenung sejenak dan bertanya, apakah ada cara lain untuk kembali ke dunia surga yang terberkati dari medan perang iblis jahat selain menggunakan manfaat pertempuran dari lencana dunia surga yang terberkati? Lagi pula, menggunakan lencana dunia surga terberkati untuk berteleportasi akan menghabiskan battle merit. Pahala pertempuran di lencana mereka didistribusikan dari Lin Sun Zhen. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelamatkannya. Ya, Lu Yun mengangguk. Masih ada 10 node spasial yang dapat digunakan untuk berteleportasi keluar dari Evil Vien Battlefield kapan saja. Namun, lokasi 10 titik spasial ini sering berubah. Kecuali Anda sangat beruntung, sangat sulit menemukan simpul spasial seperti itu dalam 10 hari. Yulan berkata, Saudara Su, sebenarnya, kamu dan Bei Mingxue tidak perlu mengambil risiko dengan Sun Zhen dan yang lainnya. Dengan Sun Zhen memimpin tim kali ini, kekuatan tempur mereka 8 sudah cukup. Belum terlambat bagimu dan Bei Mingxue untuk memasuki medan perang iblis jahat setelah ranah kultivasimu maju ke ranah Paradise Void. Sebenarnya, pemikiran sebenarnya Yulan adalah jika Su Zimo dan Bei Mingxue, guru dan murid, masuk bersama grup, Lin Sun Zhen dan yang lainnya harus menghabiskan sebagian energi mereka untuk melindungi mereka. Tidak hanya keduanya tidak diperlukan, mereka bahkan mungkin menyeret Lin Sun Zhen dan yang lainnya. Namun, Yulan mengatakannya dengan cukup bijaksana dan tidak membuat keadaan menjadi canggung. Feng Su dan Bi Tianxing bertukar pandang dan memahami apa yang Yulan maksudkan. Feng Su juga tersenyum. Itu benar, Saudara Su, jika tertarik, Anda dapat melihat 10 layar raksasa di Blast Heaven World Square terlebih dahulu. Anda juga dapat memiliki pemahaman kasar tentang medan perang iblis jahat dan mengumpulkan pengalaman. Su Zimo merenung sejenak. Ayo masuk dan lihat bersama. Tidak akan terlambat bagi saya untuk mundur jika terjadi sesuatu. Kenyataannya, Su Zimo tidak tertarik membunuh apa yang disebut iblis jahat dan roh dosa untuk mendapatkan battle merit. Namun, Lin Sun Zhen dan yang lainnya mengambil risiko besar untuk bertarung di medan perang iblis jahat kali ini demi batu emas hitam Venus. Batu emas hitam Venus adalah harta penstabil yang dimaksudkan untuk puncak pemakaman pedang. Sebagai pemimpin puncak pemakaman pedang, dia tidak bisa menghindarinya. Ketika Yulan dan yang lainnya mendengar kata-kata Su Zimo, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membujuknya lagi. Lu Yun mengabaikannya. Tidak ada salahnya kakak Su ikut bersama mereka. Berhenti sejenak, Lu Yun memandang Lin Sun Zhen dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Namun, Wang Dong, Sun Zhen, kalian 8 harus menjaga saudara Su dan Bei Mingxue dengan baik dan memastikan keselamatan mereka. Wang Dong berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, guru. Setelah kita memasuki medan perang iblis jahat, kita akan membentuk formasi-formasi pedang segudang dan melindungi Master Puncak Su dan Suster Junior Bei Ming di tengahnya. Ketika dia mendengar itu, Bei Mingxue menoleh untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi aneh. Su Zimo belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya di dunia pedang. Meskipun semua orang tahu bahwa dia telah memahami pedang penakluk abadi, karena tingkat kultivasinya, bahkan jika dia memahami kekuatan suci yang tiada taranya, mereka tidak berpikir bahwa dia dapat melepaskan banyak kekuatan. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, bahkan Bei Mingxue pun tidak. Namun, Bei Mingxue setidaknya yakin bahwa Su Zimo tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun. Gong Sunyu berkata, Guru Puncak, jangan khawatir. Lagi pula, kita mempunyai lencana dunia surga terberkati bersama kita. Bahkan jika kita menghadapi bahaya, kita dapat melarikan diri tanpa cedera. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, bahkan dengan lencana dunia surga terberkati, kamu tidak boleh gegabah. Paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya dari dunia besar telah terkubur di medan perang iblis jahat. Bi Tianxing mengangguk. Beberapa teladan sombong dan menganggap kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Mereka mencari iblis jahat yang kuat di mana-mana untuk bertarung. Pada saat mereka ingin meninggalkan medan perang iblis jahat, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan lencana dunia surga yang terberkati.
Ada juga beberapa roh sempurna yang dibunuh oleh iblis jahat dan roh dosa di dalam secara instan dan tidak punya waktu untuk menggunakan lencana dunia surga yang terberkati. Yulan menambahkan, lencana dunia surga yang terberkati hanyalah jalan keluar bagi kalian. Itu tidak dapat menjamin keamanan Anda sepenuhnya. Jangan gegabah. Luyun melanjutkan, jika kamu menghadapi bahaya apapun di dalam atau 10 iblis jahat yang hebat, jangan terlibat dalam pertempuran. Gunakan lencana dunia surga terberkati Anda untuk segera berteleportasi kembali. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mengangguk setuju. Sebenarnya beberapa dari mereka sudah mulai tidak sabar. Mereka semua adalah yang nomor satu dari berbagai puncak pedang dan ini bukan pertama kalinya mereka memasuki medan perang iblis jahat. Mereka dipenuhi dengan keyakinan dan tidak sabar untuk memasuki medan perang iblis jahat untuk bertarung sepuasnya. 10 iblis jahat yang hebat. Ekspresi Su Zimo berubah. Luyun menjelaskan, ada sejumlah besar iblis jahat dan roh dosa di medan perang iblis jahat dan beberapa iblis jahat yang kuat juga telah lahir. Semuanya berada pada tingkat roh kesempurnaan tertinggi. Roh sempurna dari 10.000 ras memilih 10 iblis jahat terkuat di medan perang iblis jahat setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menamai mereka 10 iblis jahat yang hebat. Meng Hao terdiam. Sangat kuat. Luyun berkata, sebagian besar teladan dari berbagai dunia mati di tangan 10 iblis jahat. Oleh karena itu, bahkan roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran mungkin tidak mampu menghadapi 10 iblis jahat yang hebat. Yulan berkata, justru karena keberadaan 10 iblis jahat yang agung, roh sempurna dari 10.000 ras tidak bisa mendapatkan pahala pertempuran secara sembarangan di medan perang iblis jahat. Misalnya, roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran pasti akan menjadi sasaran setidaknya satu dari 10 iblis jahat saat mereka memasuki medan perang iblis jahat. Gong Sunyu tertawa. Di antara kita bersepuluh di sini, tidak ada satupun dari kita yang berada di Battle Meritz Jade Stella. Kita seharusnya tidak menarik perhatian 10 iblis jahat yang hebat. Ya, Lu Yun mengangguk. Apapun yang terjadi, kalian harus berhati-hati di medan perang iblis jahat. Bahkan jika kami melihat kalian menghadapi bahaya di dalam, kami tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kalian. Sebelum memasuki medan perang iblis jahat, kamu harus mengenakan lencana dunia surga terberkati di pinggangmu dan memperlihatkannya di luar. Lencana dunia surga terberkati adalah perwujudan identitas Anda. Terlepas dari beberapa iblis jahat yang tampak istimewa, ada banyak roh dosa yang tidak berbeda dengan makhluk hidup dari 10.000 ras di medan perang iblis jahat. Lencana dunia surga yang terberkati akan membantu kita menentukan apakah mereka adalah roh dosa atau makhluk hidup dari Tricilio Kosem. Di bawah instruksi berulang dari 4 master puncak, Su Zimo, Lin Sun Zhen dan yang lainnya sudah siap. Mereka melangkah ke formasi teleportasi di bawah salah satu layar raksasa dan menghilang dari Blast Heaven World Square. Ekspresi Lu Yun gelap saat dia melihat tempat Su Zimo dan yang lainnya menghilang. Itu karena semua orang baru saja bertarung dalam perlombaan mata surgawi sebelum tiba di dunia surga yang terberkati dan Raja Mata Dingin bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Oleh karena itu, Lu Yun selalu khawatir. Bukan berarti roh kesempurnaan dari dunia pedang pada generasi ini tidak dapat melawan dunia mata surgawi. Namun, Lin Sun Zhen, Su Zimo dan Yun Ting belum mencapai puncaknya dan dibutuhkan lebih banyak waktu. Selama mereka bertiga terus berkembang, mereka pasti memenuhi syarat untuk meninggalkan nama mereka di prasasti giok jasa pertempuran. Jangan khawatir. Yulan tahu bahwa Lu Yun khawatir dan terhibur, meskipun saudara Su dan Bei Ming Sue tidak cukup kuat, kelompok 8 Lin Sun Zhen sangat akrab dengan formasi pedang segudang. Begitu beredar, hampir tidak ada lowongan. Feng Su berkata, jika Lin Sun Zhen dapat memanfaatkan kesempatan ini saat bertarung dengan iblis jahat dan roh dosa untuk memahami esensi pembunuhan sebenarnya dari pedang penakluk abadi, dia dapat maju menjadi roh kesempurnaan tertinggi. Pada saat itu, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan 1000 battle merit. Saya harap begitu. Yulan juga memperlihatkan ekspresi antisipasi. Kesadaran roh dari 4 guru puncak menyelidiki 10 layar raksasa dan tidak lama kemudian menemukan Su Zimo, Lin Sun Zhen, dan yang lainnya. Di sana, Lu Yun menunjuk ke salah satu layar raksasa. Area 3 dari medan perang iblis jahat. Bab 2787, Ras Raksasa. Ditemani sedikit pusing, Su Zimo dan yang lainnya meninggalkan surga yang terberkati. World Square dalam sekejap mata dan turun ke ruang yang sama sekali berbeda. Saat Lin Sun Zhen,
Wang Dong dan yang lainnya turun, mereka melepaskan kesadaran roh mereka dan membentuk formasi pedang segudang, melindungi Su Zimo dan Bei Ming Sue di tengah. Mereka berjaga-jaga dan mengamati sekeliling dengan cermat. 10 di antaranya terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan di 3 sisinya. Di sisi lain ada pintu keluar lembah dan hutan yang gelap dan dalam terlihat. Lingkungan sekitar sepi dan bahkan sedikit menyeramkan. Bahkan udaranya terasa lembab dan mengeluarkan sedikit bau darah. Ini adalah medan perang iblis jahat. Semua orang melihat sekeliling dan tidak menemukan bahaya apapun. Baru pada saat itulah mereka menghela nafas lega dan pikiran mereka yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Lewat sana, Lin Sunzhen menunjuk ke arah pintu keluar lembah dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Su Zimo memiliki status tertinggi di antara 10 dari mereka, menurut pendapat semua orang, Lin Sunzhen adalah dewa dunia pedang yang sempurna nomor 1 dan harus menjadi komandan tim ini. Tidak ada yang keberatan dengan keputusannya. Lin Sunzhen, Wang Dong dan yang lainnya tidak maju dengan cepat. Selanjutnya, mereka mempertahankan formasi pedang segudang sepanjang waktu. Lin Sunzhen berdiri tepat di depan dan setara dengan ujung pedang abadi. Jika terjadi sesuatu, dialah yang pertama menyerang. Setelah 5 menit, semua orang keluar dari lembah dan tidak menemui bahaya apapun selama seluruh proses. Master Puncak, Saudari Junior Bei Ming, jangan pedulikan kami lamban. Wang Dong menjelaskan, di medan perang iblis jahat, yang terbaik adalah maju di darat. Meskipun lebih lambat, ini relatif lebih aman dan kita tidak akan menarik perhatian terlalu banyak iblis jahat dan roh dosa. Tentu saja, ceritanya berbeda bagi Supreme yang kuat dan tak kenal takut. Roh yang disempurnakan. Su Zimo mengangguk. Mengingat metode setiap orang, mereka dapat dengan mudah terbang di udara dan meninggalkan lembah dalam beberapa puluh tarikan napas. Namun, jika mereka melaju di udara, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengungkapkan jejak mereka dan menarik serangan sejumlah besar iblis jahat dan roh dosa. Pintu keluar lembah masih jauh dari hutan lebat di utara. Di tengahnya ada dataran luas dengan rerumputan panjang yang tingginya setengah manusia. Ekspresi Su Zimo berubah dan dia tiba-tiba berkata, ada orang di sini. Siapa ini? Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya tercengang dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sepanjang waktu, mereka mengamati segala sesuatu dan menyebarkan kesadaran roh mereka. Namun, mereka tidak menemukan adanya kelainan atau siapapun yang mendekat. Mereka semua adalah dewa kekosongan surga yang sempurna tetapi mereka tidak dapat merasakan bahaya apapun. Bagaimana Su Zimo bisa merasakannya sebelum mereka? Mereka sangat cepat. Su Zimo sedikit mengernyit dan berkata sekali lagi, kita dikepung. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya masih tidak menyadari ada yang salah. Li Sue, Shen Yue dan yang lainnya saling bertukar pandang dan sedikit cemberut. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, hati mereka tidak setuju. Memang benar Su Zimo adalah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 dan mereka tidak berani mendiskusikan apapun secara terbuka. Namun, beberapa dari mereka sedikit banyak tidak puas dengan Su Zimo. Dia hanyalah makhluk surgawi yang disempurnakan abadi tetapi dia naik menjadi guru puncak dengan status di atas mereka. Beberapa dari mereka semuanya adalah dewa kekosongan surga yang sempurna dan nomor 1 dari berbagai puncak pedang. Tentu saja, mereka merasa sedikit kesal karenanya. Saat ini, menurut mereka, peringatan Su Zimo sepertinya merupakan reaksi berlebihan karena kegugupannya. Gong Sunyu terbatuk pelan. Master Puncak Su, kamu mungkin terlalu gugup. Anda dan Junior Sister Bei Ming tidak perlu khawatir. Selama Anda mengikuti kami dengan cermat, Anda tidak akan. Semuanya, hati-hati. Ada bahaya. Sebelum Gong Sunyu selesai, Lin Sunzhen tiba-tiba berbicara dan berkata dengan cepat. Berdengung. Sebelum hukumannya selesai, pedang abadi di punggung Lin Sunzhen terhunus dan mendarat di telapak tangannya, memancarkan sinar pedang. Saat itulah semua orang menyadari bahwa bahaya memang mendekat. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya memanggil pedang abadi mereka satu demi satu dan menunggu dengan penuh perhatian. Pada saat itu, Wang Dong dan yang lainnya akhirnya merasakan bahaya. Pihak lain mengancam dan melaju dari segala arah. Mereka telah membentuk pengepungan dan kecepatan mereka sangat mengejutkan. Ketika Wang Dong dan yang lainnya pertama kali merasakan pihak lain, mereka masih berada 50 km jauhnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki radius 5 km. Teknik gerakan yang sangat cepat. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya terkejut. Selain teknik membunuh,
dunia pedang juga berspesialisasi dalam teknik gerakan dan kecepatan. Tapi sekarang, teknik pergerakan pihak lain jelas berada di atas semua orang. Faktanya, kecepatan teknik gerakan itu begitu cepat hingga bisa lepas dari penangkapan dan selubung kesadaran roh mereka. Bukan itu saja, sejauh yang bisa dilihat semua orang, mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok pihak lain. Mereka hanya bisa menilai dari goyangan rumput panjang di sekitarnya. Rerumputan di sekitarnya sepertinya terkena benturan yang sangat besar dan patah serta jatuh. Tidak diketahui makhluk hidup mengerikan apa yang tersembunyi di rerumputan, tapi jurang muncul dan mereka mendekati semua orang dari dunia pedang dengan cepat. Wang Dong dan Gong Xunyu memasang ekspresi gugup dan telapak tangan mereka berkeringat. Tak satu pun dari mereka mengira akan menghadapi bahaya seperti itu saat mereka turun ke medan perang iblis jahat. Lin Sunzhen memiliki ekspresi tenang. Dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk merasakan lingkungan sekitar. Tiba-tiba, Lin Sunzhen membuka matanya dan berteriak, "Serang!" Dengan dia sebagai pemimpin, Wang Dong, Gong Xunyu dan yang lainnya menyerang satu demi satu dan mengaktifkan buah dao mereka. Formasi pedang segudang diaktifkan secara instan dan pedang Qi yang menakutkan meledak ke segala arah. Kedelapan dari mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki chemistry yang hebat. Meskipun mereka belum melihat lawannya, ketika mereka mendengar suara Lin Sunzhen, semua orang memilih untuk mempercayai penilaiannya dan segera mengaktifkan formasi pedang segudang. Ci, 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 ci. Formasi pedang segudang beredar seperti kerekan spiral raksasa, memotong rumput panjang yang lebat di sekitarnya dan menciptakan area kosong yang luas. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar dari rerumputan. Adapun rumputnya hancur. Pihak lain tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan jejak mereka dan melayang ke udara satu demi satu, akhirnya memperlihatkan tubuh asli mereka. Ketika mereka melihat pihak lain, murid Wang Dong, Gong Xunyu dan yang lainnya sedikit mengerut. Adapun Su Zimo dan Bei Mingxue, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Sebagian besar makhluk hidup bertubuh tinggi dan jelek. Mereka memiliki wajah hijau, taring dan kulit gelap dan berdiri di udara dengan dua pasang sayap daging raksasa di punggung mereka. Ujung sayap, jari tangan dan kaki makhluk hidup tersebut memiliki kuku tajam yang bersinar dengan kilatan dingin yang samar. Masing-masing dari mereka memegang pedang melengkung raksasa seperti hantu jahat dari neraka. Adapun sebagian kecil dari mereka, penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Meskipun mereka memiliki dua pasang sayap daging di punggung mereka, mereka memiliki sosok ramping dan wajah cantik yang agak bergerak. Perlombaan raksasa. Ketika Su Zimo melihat pihak lain, dia langsung mengenali asal-usul kelompok makhluk hidup ini. Ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial di daratan Tianhuang. Orang-orang dari ras raksasa memiliki penampilan yang jelek dan menakutkan. Mereka memiliki tubuh hitam, rambut merah terang dan memiliki wajah hijau dengan taring, mereka menakutkan. Di sisi lain, wanitanya anggun dan cantik, tak jauh berbeda dengan manusia. Tentu saja, ras raksasa sebelum dia sedikit berbeda dengan ras di daratan Tianhuang. Ras raksasa di daratan Tianhuang hanya memiliki sepasang sayap daging. Namun, makhluk hidup sebelum dia semua memiliki dua pasang sayap dan terlihat lebih kuat. Bab 2788, Pembukaan. Tidak heran mengapa teknik pergerakan pihak lain begitu cepat. Di daratan Tianhuang, ras raksasa memiliki salah satu teknik pergerakan tercepat di antara 10.000 ras hanya dengan sepasang sayap daging. Ada lebih dari 100 raksasa dan mereka semua adalah roh sempurna. Di antara mereka, ada lebih dari 80 roh sempurna surga kekosongan. Beberapa yang tersisa adalah roh yang disempurnakan konvergensi, makhluk surgawi, dan hollow nether. Ini sedikit merepotkan. Sword Immortal Tailai memasang ekspresi muram saat dia mengirimkan transmisi suara. Gong Xunyu berkata dengan lembut, bukan tidak mungkin kita bertarung jika hanya kelompok hantu raksasa ini. Namun, teknik pergerakan hantu raksasa terlalu cepat. Sangat mudah untuk melukai mereka, tetapi sulit untuk membunuh mereka. Pemandangan di hadapan mereka jauh lebih menyusahkan dibandingkan saat mereka menghadapi ratusan roh mata surgawi yang disempurnakan di dunia pedang 7 bintang. Pada saat itu, meskipun ras mata surgawi memiliki ratusan roh sempurna, namun tidak banyak roh sempurna surga kekosongan di antara mereka. Saat ini, ada hampir 100 roh sempurna surga kekosongan di antara para raksasa. Yang terpenting, ras raksasa adalah yang terbaik dalam teknik gerakan dan kecepatan.
Mereka datang dan pergi tanpa jejak dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Gong Sunyu, bahkan jika mereka dapat melukai beberapa hantu raksasa dengan bantuan formasi pedang segudang, hantu raksasa dapat melarikan diri dari medan perang selama mereka punya waktu untuk mengatur napas. Mustahil bagi semua orang untuk mengejar raksasa yang terluka. Begitu seseorang menyerang dan mengejar raksasa yang terluka parah, formasi pedang mereka akan menghilang dan mereka akan dirugikan karena mereka harus bertarung sendiri. Kenyataannya, ras raksasa adalah hal terakhir yang ingin ditemui oleh roh kesempurnaan dari Tengcilio Kosem di medan perang iblis jahat. Bahkan jika mereka menghadapi ras raksasa, sebagian besar roh sempurna akan memilih untuk menghindari pertempuran. Itu karena seringkali, dalam pertarungan melawan roh sempurna dari ras raksasa, meskipun mereka bisa menang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh ras raksasa. Karena itu, mereka akan membuang energinya dengan sia-sia. Selain itu, ada lebih dari 100 raksasa sekarang. Hantu raksasa. Ketika Suzimo mendengar bagaimana Gong Sunyu berbicara kepada ras raksasa, jantungnya berdetak kencang seolah dia memikirkan sesuatu dalam pemikiran yang mendalam. Sebagian besar dari 9 ras primordial di daratan Tianhuang mendominasi suatu wilayah di dunia atas. Bahkan, beberapa di antaranya berada di dunia super besar. Misalnya, ras dewa di dunia cahaya, ras mata surgawi dari dunia mata surgawi, ras barbar di dunia barbar, dan gagak emas berkaki 3 dari dunia gagak emas. Ras-ras ini memiliki garis keturunan yang kuat, fisik yang kuat, atau bakat yang menakutkan. Namun, Suzimo tidak menyangka ras raksasa akan muncul di medan perang iblis jahat. Ini berarti ras raksasa adalah tipe iblis jahat di dunia atas. Pertahankan formasi pedang dan mundur menuju hutan lebat. Saat itu, suara Lin Sunzen terdengar di benak semua orang. Lin Sunzen segera mengambil keputusan dan menyerbu menuju hutan lebat dengan Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Formasi 8 dari mereka tampaknya telah terkondensasi menjadi pedang abadi saat mereka menuju hutan lebat. Lin Sunzen juga menyadari bahwa tidak ada manfaatnya melawan kelompok raksasa ini. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan banyak battle merit. Sebaliknya, hal ini akan sangat merugikan mereka. Namun, meskipun 10 orang di dunia pedang ingin pergi, ratusan raksasa di sekitar mereka tidak menyetujui hal itu. Membunuh. Diiringi dengan teriakan tajam, lebih dari 100 roh raksasa yang sempurna mengepakkan sayap daging raksasa di punggung mereka dan mengayunkan 2 pedang. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerang Suzimo dan yang lainnya. Ci. Formasi pedang beredar dan melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di udara, seolah-olah membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus. Lebih dari 100 raksasa berputar dan menari mengelilingi jaring pedang secara terus-menerus, mengayunkan pedang ganda mereka dan bertabrakan dengan jaring pedang menyebabkan percikan api beterbangan. Teknik pergerakan ras raksasa terlalu cepat. Meskipun Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya melepaskan kesadaran roh mereka, mereka tidak dapat menguncinya. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi pedang segudang yang mereka distribusikan untuk bertahan melawan lebih dari 100 raksasa. Banyak raksasa yang mengetahui bahwa alam budidaya Suzimo dan Beiming Sue adalah yang terlemah. Mereka memelototi mereka berdua dan menyerang berulang kali. Namun, formasi pedang segudang yang dibentuk oleh Lin Sunzen dan yang lainnya beredar dengan kekuatan penuh tanpa celah apapun dan raksasa tidak dapat segera menyerang. Kelompok 10 Lin Sunzen mundur saat bertarung. Meskipun mereka tidak dapat membunuh raksasa, raksasa juga tidak dapat menembus pertahanan formasi pedang segudang. Beiming Sue mengikuti di belakang Suzimo dan bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara. Guru, serangan kelompok hantu raksasa ini sangat ganas dan mereka jelas bertekad untuk membunuh kita. Apa gunanya meskipun kita mundur ke dalam hutan? Suzimo berkata, hutan lebat itu gelap dan dalam dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke awan. Itu akan mempengaruhi dan membatasi teknik pergerakan para raksasa. Beiming Sue langsung mengerti setelah Suzimo mengingatkan. Para raksasa hanya bisa melepaskan teknik gerakan mereka semaksimal mungkin di ruang yang luas. Di dalam hutan lebat banyak terdapat pohon-pohon purba. Meskipun mereka tidak dapat bertahan melawan sayap daging tajam dari raksasa, hal itu pasti akan mempengaruhi teknik pergerakan mereka sampai batas tertentu. Melawan roh sempurna tingkat atas, perbedaan kecil itu bisa berakibat sangat fatal. Kamu. Setelah beberapa saat pertempuran,
Lin Sun Zhen dan yang lainnya sama sekali tidak terluka berkat formasi pedang segudang. Su Zimo dan Bei Mingxue berada di tengah formasi dan mereka juga tidak terluka. Di sisi lain, beberapa roh sempurna tingkat rendah dari ras raksasa terluka oleh pedang abadi Lin Sun Zhen. Meskipun mereka tidak terbunuh dan berhasil melarikan diri dari medan perang tepat waktu, banyak raksa yang marah dan niat membunuh di mata mereka meningkat. Saat 10 orang dari dunia pedang hendak memasuki hutan, seorang wanita Paradise Void raksasa tiba-tiba menjerit. Membekukan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya terlihat muncul dari glabella wanita raksasa dan menyelimuti Lin Sun Zhen dan yang lainnya. Kekuatan surgawi tertinggi, waktu berhenti. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya memiliki ekspresi tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Satu kekuatan suci tertinggi tidak dapat mempengaruhi formasi pedang segudang sama sekali. Hanya Su Zimo yang sedikit mengernyit dan merasakan ada yang tidak beres. Itu memang kekuatan surgawi dari Time Stop. Namun, ada jejak kekuatan penjara astral dalam kekuatan suci yang dipahami wanita raksasa. Penjara astral adalah kekuatan suci yang tiada taranya. Hati-hati. Saat itu, Lin Sun Zhen juga merasakan ada sesuatu yang salah dan segera mengingatkan. Awalnya, formasi pedang segudang beredar secara normal. Namun, setelah wanita raksasa melepaskan time stop, formasi pedang segudang tiba-tiba berhenti. Jeda itu tidak banyak mempengaruhi Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya. Namun, hal itu menyebabkan celah terungkap dalam formasi pedang segudang. Astaga, semua orang merasakan pandangan mereka kabur saat sesosok hantu melintas. Secara naluriah, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mengacungkan pedang mereka untuk bertahan. Namun, pedang abadi mereka tidak mengenai apapun. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka berubah drastis. Pembukaan itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. Namun, Su Zimo dan Bei Mingxue, yang berada di tengah formasi, langsung terkena raksasa. Pembukaan itu cukup untuk membunuh Su Zimo dan Bei Mingxue. Bab 2789, Kejutan. Di antara ratusan roh sempurna dari ras raksasa, wanita raksasa memiliki kekuatan tempur terkuat dan merupakan komandan mereka yang mengendalikan seluruh situasi. Meskipun dia melepaskan kekuatan suci tertinggi, time stop, dan mengungkapkan celah dalam formasi pedang segudang, dia dapat dengan jelas mengetahui dari percakapan sebelumnya bahwa 8 orang yang membentuk formasi pedang tidaklah lemah. Tidak realistis membunuh salah satu dari 8 orang itu dengan menggunakan celah kecil itu. Terlebih lagi, satu-satunya wanita pengguna pedang di antara 8 dari mereka begitu kuat sehingga dia bahkan merasakan ancaman yang sangat besar. Dia hanya punya kesempatan instan. Setelah momen itu, wanita pengguna pedang akan bereaksi. Momen singkat itu jelas tidak cukup untuk menghadapi roh kesempurnaan kekosongan surga. Namun, dia bisa membunuh roh konvergensi dan makhluk surgawi tanpa masalah sama sekali. Sasarannya adalah pria dan wanita di tengah formasi pedang. Keputusan tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak, namun merupakan hasil dari pertimbangan dan perencanaan yang matang. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan keunggulan medan hutan lebat untuk bertahan melawan raksasa. Namun, dia akan memastikan mereka meninggalkan 2 mayat sebelum mereka masuk ke hutan lebat. Dalam sekejap, dia memegang 2 pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, tiba di depan pria dan wanita di tengah formasi pedang. Pria dan wanita itu tampak ketakutan dan tidak bisa bereaksi, berdiri di tempat tanpa bergerak. Pria itu memiliki wajah tampan dan mata jernih saat dia menatapnya. Saat mata mereka bertemu, dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Orang ini sebenarnya tidak terlihat menjijikkan. Bagaimana kalau menyelamatkan nyawanya? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia menghapusnya. Karena dia memilih untuk memasuki tempat ini, itu tidak lebih dari memburu mereka dan mendapatkan battle merits. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, dan hal yang sama berlaku untuk orang ini. Saat memikirkan hal itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan kedua pedang melengkung di tangannya berkilat, menebas kepala pria dan wanita itu. Hanya dengan satu tebasan, kepala mereka terbelah menjadi 2. Bahkan buah dao mereka tidak dapat bertahan melawan pedangnya. Tiba-tiba, pria berjubah hijau di seberangnya mengangkat tangannya. Dia tidak banyak bergerak dan tidak ada pendirian. Dia hanya mengulurkan jari dan mengetuk kedua pedangnya. Ketika dia melihat pria berjubah hijau itu mengulurkan jarinya, dia tidak mengingatnya sama sekali. Bahkan jika pria berjubah hijau memanggil harta rohnya,
dia tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedang wanita itu, apalagi satu jari pun. Perbedaan bidang kultivasi dan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Namun, saat jari pria berjubah hijau itu mengenai pedang, tubuhnya sedikit gemetar dan ekspresinya berubah karena rasa tidak percaya di matanya. Jari seperti batu giok itu seperti pilar batu yang menembus surga yang menghantam pedangnya dengan keras, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat itu, dia hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang di tangannya. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya langsung robek dan darah mengalir deras. Jantungnya berdetak kencang. Saat itu, cahaya pedang yang menyala-nyala dan dingin muncul di hadapannya. Itu tiba seketika dengan niat membunuh yang mengerikan. Wanita pengguna pedang itulah yang menyerang. Dalam keadaan normal, pedang itu tidak bisa melukainya sama sekali. Namun, momentum pedangnya terhalang oleh jari pria berjubah hijau itu dan dia berhenti. Yang paling penting, adegan sebelumnya telah memberikan pukulan besar pada hatinya dan reaksinya lebih lambat. Dia tiba-tiba berbalik ke samping dan mengepakkan sayap dagingnya dengan putus asa, ingin melarikan diri dari cahaya pedang. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Puff! Salah satu lengannya dan dua sayap di satu sisinya terpotong oleh satu tebasan itu dan darah menyembur keluar, menyembur ke udara. Meski terluka parah, dia masih mengandalkan kekuatan suci bawaan ras raksasa untuk memadatkan dua sayap berwarna darah dengan garis keturunannya untuk menjaga keseimbangan dan berubah menjadi berkas darah untuk melarikan diri dari medan perang. Sayang sekali, ketika mereka melihat itu, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya berpikir sendiri. Teknik pergerakan ras raksasa terlalu cepat. Bahkan jika mereka terluka parah, mungkin tidak ada kesempatan untuk membunuh mereka. Tentu saja, mengingat kekuatan tempur Lin Sun Zhen, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh wanita itu jika dia terus mengejar. Namun, begitu Lin Sun Zhen pergi, akan sulit bagi mereka untuk membentuk formasi pedang segudang. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mungkin tidak dalam bahaya karena mereka dapat dengan mudah melindungi diri mereka sendiri dengan metode mereka. Namun, itu sama dengan membuat Su Zimo dan Bei Ming Sue menghadapi bahaya. Pertukaran Su Zimo dengan wanita raksasa terjadi dalam sekejap. Terlebih lagi, gerakan Su Zimo sangat halus. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya tidak menyadarinya dan mengira Lin Sun Zhen telah menyelamatkan Su Zimo dan Bei Ming Sue tepat waktu. Hanya Lin Sun Zhen yang sedikit mengernyit dan merasa ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, pedangnya seharusnya tidak mampu menyerang wanita raksasa itu. Namun, setelah wanita raksasa menyerang, dia tiba-tiba berhenti dengan aneh, itulah alasan mengapa wanita raksasa terluka parah oleh pedangnya. Saat ini, pertempuran masih berlangsung. Lin Sun Zhen tidak terlalu memikirkannya dan melindungi semua orang saat mereka menyerbu ke dalam hutan lebat. Ketika para raksasa melihat komandan mereka terluka parah, mata mereka menjadi merah. Mereka tidak berniat membiarkan Lin Sun Zhen dan yang lainnya pergi dan bersikeras menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melanjutkan pengejaran mereka. Berhenti mengejar. Saat itu, komandan perempuan ras raksasa tiba-tiba berteriak. Ketika ratusan raksasa mendengar hal itu, mereka tidak berani untuk tidak patuh dan berlama-lama di luar hutan lebat sebelum terbang kembali ke sisi komandan wanita. Komandan, seorang raksasa berkata dengan penuh kebencian, apakah kita akan melepaskan mereka begitu saja? Selama kita terus mengejar dan menguras tenaga mereka secara perlahan, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Formasi pedang dari kelompok pembudidaya pedang ini memang sedikit merepotkan. Namun, pria dan wanita dalam formasi pedang adalah kelemahan mereka. Selama kita mengawasi mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi dan membunuh mereka satu persatu. Itu benar. Di antara kelompok pembudidaya pedang ini, hanya wanita itu yang sedikit merepotkan. Sisanya tidak perlu ditakutkan. Kelompok raksasa berbicara satu demi satu tetapi komandan wanita itu tetap diam. Kelemahan. Sesaat kemudian, dia mencibir dan menyerahkan kedua pedang di tangannya kepada semua orang. Para raksa memfokuskan pandangan mereka dan ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Kedua pedang itu dipenuhi retakan dan lumpuh total. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang raksasa bertanya dengan hati-hati, Komandan, senjatamu adalah harta karun roh 8 kesengsaraan, kan? Komandan wanita raksasa berkata dengan dingin, kelemahan yang kalian sebutkan sebelumnya menghancurkan harta karun takdirku dengan satu jari. Set, para raksasa tersentak. Untuk bisa menghancurkan harta karun roh 8 kesengsaraan dengan satu jari, kekuatan macam apa itu?
Di antara kelompok orang itu, wanita itu hanya sedikit merepotkan. Adapun pria berjubah hijau dalam formasi pedang, dia adalah ahli tersembunyi yang benar-benar menakutkan. Komandan perempuan raksasa bertanya dengan dingin, kalian ingin terus mengejar mereka? Kamu mau mati? Seorang raksasa bertanya dengan lembut, Komandan, karena pria berjubah hijau itu sangat kuat, haruskah kita memberitahu Panglima Besar dan menyuruhnya melenyapkan orang itu? Komandan wanita raksasa terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu untuk saat ini. Namun, kembalilah dan beritahu anggota klan kami untuk menghindari kelompok pembudidaya pedang ini untuk saat ini. Kami akan menunggu dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Dipahami, banyak raksa yang tersebar satu demi satu dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menghilang ke cakrawala. Komandan perempuan raksasa melihat ke arah hutan lebat dengan ekspresi bingung. Secara logika, mengingat kemampuan pria berjubah hijau, dia seharusnya bisa membunuhnya. Namun, mengapa dia mengampuni nyawanya dan membiarkannya pergi? Bab 2790, Buah Dao yang menghancurkan diri sendiri. Di hutan lebat, semua orang dari dunia pedang melaju sebentar. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada raksasa yang mengejar mereka, mereka menghela nafas lega dan mengonsumsi beberapa pil roh dan ramuan abadi untuk beristirahat di tempat. Memang, Gong Sunyu terkekeh. Para raksasa mewaspadai hutan lebat karena teknik pergerakan mereka akan dibatasi. Itu sebabnya mereka tidak berani terus mengejar dan hanya bisa menyerah. Jika mereka memasuki hutan lebat, beberapa dari raksasa itu pasti akan mati. Li Sue berkata dengan dingin. Ketika Wang Dong melihat Su Zimo dan Bei Ming Sue baik-baik saja, dia menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, saya sangat ketakutan sebelumnya. Syukurlah, Peak Master Su dan Junior Sister Bei Ming baik-baik saja. Jika tidak, kami akan melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sword Immortal Tai Lai menambahkan, untungnya, kakak senior Lin menyerang tepat waktu dan melukai para hantu raksasa perempuan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Zimo tidak menjelaskan lebih lanjut dan menoleh untuk melihat Lin Sun Zhen, sedikit menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyelamatkanku, rekan Daois Lin. Meskipun dia adalah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9, dia tidak pernah bersikap apapun saat menghadapi para penggarap dari alam kultivasi yang sama seperti Lin Sun Zhen dan Wang Dong. Dia menyebut sebagian besar dari mereka sebagai rekan Daois. Lin Sun Zhen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia masih merasa sedikit aneh dan menatap Su Zimo dalam-dalam. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mengobrol sambil beristirahat, bertukar wawasan dari pertempuran. Lin Sun Zhen memutar matanya ke arah Su Zimo dan bertanya dengan sikap santai, Master Puncak Su, indramu sangat tajam. Anda telah menemukan kelompok raksasa itu sejak lama. Kenyataannya, Lin Sun Zhen telah memperhatikan Su Zimo sejak lama. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Su Zimo telah menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9, dia juga marah. Namun, ketika dia menuju ke puncak pedang ke-9 dan memahami dao pemakaman pedang sekali, dia menyadari betapa menakutkannya dao pedang ini. Orang yang bisa menciptakan pedang dao seperti itu sungguh luar biasa. Namun, Su Zimo mengasingkan diri sepanjang tahun dan jarang keluar. Keduanya juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Di antara para pembudidaya di alam kultivasi yang sama, satu-satunya orang yang tidak dapat dilihat oleh Lin Sun Zhen adalah Su Zimo. Kalimat yang baru saja dia ucapkan juga dimaksudkan untuk mengujinya. Dia bingung. Su Zimo hanya berada di alam surgawi. Bagaimana dia bisa mengetahui pergerakan hantu raksasa di hadapannya? Mendengar hal itu, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya bereaksi satu demi satu. Gong Sunyu sedikit malu dan tertawa canggung. Tuan Puncak, saya pikir Anda terlalu gugup sebelumnya. Tidak kusangka kamu benar. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tentu saja, di antara mereka 8, Shen Yue, Li Sue dan yang lainnya masih tidak setuju dan hanya menganggapnya sebagai ucapan biasa dari Su Zimo yang kebetulan melakukannya dengan benar. Setelah pertempuran, semua orang bersantai dan mengobrol sambil beristirahat dengan semangat. Su Zimo duduk di tempat dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya. Kenyataannya, mengingat metodenya, dia pasti bisa membunuh komandan raksasa sebelumnya. Faktanya, tidak sulit baginya untuk membunuh seluruh kelompok raksasa. Namun, kemunculan ras raksasa di Evolvian Battlefield membuatnya memikirkan hal lain. Itulah alasan mengapa dia linglung. Saat komandan wanita ras raksasa menyerangnya, dia ingin langsung membunuhnya.
Namun, saat mereka bertukar pukulan, dia menatap mata dan wajah pihak lain dan tiba-tiba teringat akan seorang teman lama dari daratan Tianhuang. Raksasa Yu. Meskipun Raksasa Yu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengannya, ada karma yang tidak dapat dipisahkan di antara mereka. Raksasa Yu pernah tunduk pada badan utama martial Dao. Kemudian, ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia juga tidak pernah mengkhianatinya. Apalagi setelah ia memimpin ras raksasa, tidak pernah ada konflik apapun dengan umat manusia. Itu saja sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Mengingat Raksasa Yu, Su Zimo tidak membunuhnya. Dia tidak menghentikan komandan wanita raksasa untuk melarikan diri setelah terluka parah oleh Lin Sun Zhen juga. Tuan, apakah Anda memikirkan tentang Raksasa Yu? Saat itu, suara Bei Mingsue tiba-tiba terdengar di benak Su Zimo. Hanya Bei Mingsue yang bisa menebak secara kasar pikiran Su Zimo. Su Zimo mengangguk. Tidak kusangka ras raksasa akan direduksi menjadi bagian dari iblis jahat dan roh dosa di dunia atas. Setelah raksasa Yu naik ke dunia atas, pasti sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Faktanya, dia mungkin telah mendarat di medan perang iblis jahat ini. Mendengar hal itu, Su Zimo tiba-tiba menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya menangkap seorang raksasa dan menanyainya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, semua orang pulih dan bangun untuk bergegas kembali. Hutan lebat itu gelap dan dalam dengan pepohonan kuno menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangan seseorang. Bahkan jangkauan kesadaran roh seseorang sangat terhambat. Saat semua orang maju, hutan menjadi sunyi. Hanya ketika semua orang menginjak dedaunan dan dahan busuk barulah mereka mengeluarkan suara sesekali, membuat hutan terlihat sangat menyeramkan. Tiba-tiba, Su Zimo mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke pohon kuno secara diagonal di depannya. Pohon kuno itu tumbuh dalam kegelapan dan tidak berbeda dengan pohon lain di sekitarnya. Namun, persepsi roh Su Zimo terlalu kuat. Dia bisa merasakan ada seseorang yang bersembunyi di sana dan hampir menyatu dengan pohon kuno itu. Su Zimo tidak langsung menyerang. Itu karena makhluk hidup yang tersembunyi di sana bukanlah iblis jahat melainkan manusia yang identik dengan mereka. Namun, orang ini tidak mempunyai lencana dunia surga terberkati di pinggangnya. Saat itu, Lin Sun Zhen, yang sedang berjalan di depan, berhenti. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah Su Zimo sebelum menghunus pedang abadi di punggungnya dan menebas ke arah pohon kuno. Pohon kuno itu patah. Puff! Tidak hanya itu, pohon kuno itu terbelah menjadi dua dan memuntahkan darah merah secara aneh saat jatuh dengan keras ke tanah. Ketika Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya melihat Lin Sun Zhen tiba-tiba berhenti, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Lin Sun Zhen menebang pohon kuno itu, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang tersembunyi dalam kegelapan di sana. Mengenakan pakaian hitam, orang itu roboh dalam genangan darah dan tubuhnya diiris menjadi dua oleh pedang abadi Lin Sun Zhen. Pedang Qi yang menakutkan telah lama melonjak ke dalam tubuhnya dan bahkan kesadarannya. Buah dao miliknya dipenuhi bekas pedang. Pria berjubah hitam itu hanyalah Hollow Nether Perfected Immortal dan dia tidak bisa bertahan melawan tebasan biasa dari Lin Sun Zhen. Namun, pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apapun sepanjang waktu. Meskipun tubuhnya dipenggal oleh Lin Sun Zhen, dia tidak menunjukkan rasa sakit apapun di wajahnya dan hanya menatap Su Zimo dan yang lainnya dengan dingin. Lin Sun Zhen membawa pedang abadi yang tidak ternoda oleh darah dan berjalan ke sisi pria berjubah hitam, melihat ke bawah dengan tatapan acuh tak acuh. Kalian semua akan mati di sini. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu berbicara. Sebelum hukumannya selesai, cahaya cemerlang muncul dari gelabela pria berjubah hitam itu, memancarkan fluktuasi kekuatan yang bergetar. Bahkan jantung Su Zimo pun berdetak kencang. Pria berjubah hitam itu begitu tegas sehingga dia ingin menghancurkan buah daunnya sendiri dan menggunakan kekuatan mengerikan yang berasal dari hancurnya buah dao untuk menyeret Lin Sun Zhen turun bersamanya. Di puncak alam Paradise Void, setelah buah dao meledak, ada kemungkinan buah itu bisa menembus kehampaan dan menciptakan gua surga. Meskipun itu hanya buah Hollow Nether Dao, buah itu akan menimbulkan kekuatan yang sangat mengerikan setelah meledak. Berdengung, pedang abadi di tangan Lin Sun Zhen sedikit bergetar. Sinar pedang memasuki gelabela pria berjubah hitam itu dan langsung menembus roh esensinya. Dengan kematian pria berjubah hitam itu, cahaya di gelabelanya juga meredup. Lin Sun Zhen sepertinya sudah menduga hal ini dan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan buah dao-nya sendiri.
Bab 2791, Penyergapan. Buah dao adalah intisari kental dari budidaya seorang kultivator. Kecuali jika benar-benar diperlukan, sebagian besar petani tidak akan memilih metode tegas seperti itu. Setiap orang pasti selalu berharap mendapatkan keberuntungan. Bahkan ketika mereka berada di ambang kematian, mereka tidak mau melepaskan harapan terakhir dan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, pria berjubah hitam itu tidak ragu sama sekali. Lin Sun Zhen memegang pedang abadi di tangannya dan mengangkat ujung pedangnya sedikit ke gelabela pria berjubah hitam itu, menggali buah dao miliknya. Sayangnya, buah dao orang ini sudah penuh dengan retakan dan penggunaannya sangat berkurang. Lin Sun Zhen mengeluarkan tas penyimpanan orang itu lagi dan menyapunya dengan kesadaran rohnya sebelum melemparkannya ke tanah dengan santai. Wang Dong menjelaskan dengan lembut kepada Su Zimo dan Bei Mingxue, sebagian besar iblis jahat dan roh dosa ini tidak memiliki harta apapun dan kantong mereka kosong. Oleh karena itu, tas penyimpanan kami sangat menarik bagi mereka. Setelah membunuh orang itu, Lin Sun Zhen berkata dengan acuh tak acuh, jika para penggarap manusia di medan perang iblis jahat tidak memiliki lencana dunia surga terberkati, mereka dapat diperlakukan sebagai roh dosa dan tidak perlu berbelas kasih kepada mereka. Kata-kata itu sepertinya tidak perlu. Sebelum memasuki Evil Vian Battlefield, semua orang sudah tahu tentang ini. Untuk beberapa alasan, Lin Sun Zhen menjelaskannya lagi. Hanya Su Zimo yang tahu bahwa kata-kata Lin Sun Zhen sebenarnya ditujukan padanya. Wang Dong menambahkan, itu benar. Bahkan jika kita tidak membunuh mereka, pihak lain akan segera membunuh kita. Saat kita melangkah ke medan perang iblis jahat, kita adalah musuh bebuyutan dengan iblis jahat dan roh dosa dan harus melawan mereka sampai mati. Su Zimo merenung sejenak. Sebenarnya, saya juga telah mengembangkan formasi pedang segudang selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak memasukkanku ke dalamnya? Dengan baik. Ketika mereka mendengar itu, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi gelisah dan terdiam sejenak. Dalam keadaan normal, formasi pedang yang dibentuk oleh 9 orang memang lebih kuat dari formasi pedang yang dibentuk oleh 8 orang. Namun, tingkat kultivasi Master Puncak Su hanya berada di alam surgawi. Jika dia bergabung dengan formasi pedang, dia akan menjadi kelemahan yang jelas dalam formasi pedang. Kekuatan formasi pedang akan berkurang bukannya bertambah. Singkatnya, jika Master Puncak Su bergabung dengan formasi pedang, dia akan menyeret mereka berdelapan ke bawah. Namun, tidak pantas untuk memberitahu pemimpin Puncak Su tentang hal ini secara terbuka karena dapat melukai harga dirinya. Sesaat kemudian, Wang Donglah yang terbatuk lembut dan berkata sambil tersenyum, Master Puncak Su, kami berdelapan lebih akrab dalam bekerja sama satu sama lain untuk formasi pedang segudang. Kamu belum lama mengembangkan formasi pedang dan kami mungkin tidak terbiasa jika kamu tiba-tiba bergabung. Selama beberapa hari ke depan, Anda dapat mengamati kerja sama kami dalam formasi pedang dan membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Tepat, Gong Sunyu menambahkan dengan tergesa-gesa, kami memahami apa yang Anda pikirkan, Master Puncak Su. Anda ingin membantu juga, tetapi tidak perlu cemas, Peak Master. Saat kami bertemu dengan iblis jahat atau roh dosa konvergensi atau makhluk surgawi di masa depan, kami pasti akan membiarkan Anda menunjukkan keahlian Anda, Master Puncak. Baiklah. Su Zimo tahu apa yang disiratkan Wang Dong dan yang lainnya dan tidak memaksa. Baginya, tidak masalah apakah dia bergabung dengan formasi pedang atau tidak. Jika Lin Sun Zhen dan yang lainnya benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, dia dapat menyerang kapan saja. Penyergapan ini hanyalah selingan kecil untuk semua orang. Tidak ada yang mengingatnya dan terus maju. Tak lama kemudian, keributan lain terdengar dari kegelapan di kedalaman hutan. Kali ini, bahkan tanpa peringatan Su Zimo, Wang Dong, Gong Sunyu, dan yang lainnya merasakan bahaya. Masuk ke formasi dan waspada. Lin Sun Zhen mengingatkan dan semua orang melambat. Setelah itu, terjadi keheningan yang cukup lama. Suhu di sekitar sepertinya telah turun hingga titik beku dan suasananya sangat menindas. Semua orang tahu bahwa mereka pasti akan menghadapi pembantaian selanjutnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan surgawi dan harta dharma tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyelimuti Lin Sun Zhen dan yang lainnya. Formasi pedang segudang beredar sekali lagi dan melonjak dengan pedang ki yang tak ada habisnya, merobek kegelapan di sekitarnya. Lusinan sosok keluar dari kegelapan dan memandang Su Zimo dan yang lainnya dengan kejam. Orang-orang ini tidak berbeda dengan manusia kultivator. Namun,
mereka tidak memiliki lencana dunia surga terberkati yang tergantung di pinggang mereka. Membunuh. Pemimpin itu berteriak pelan. Pertempuran besar terjadi antara kedua belah pihak. Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Dao pedang pembantaian, dao pedang parah, dan dao pedang ekstrim dengan penambahan formasi pedang segudang, 8 pedang dao melepaskan sifat mematikan yang mengerikan. Meskipun pihak lain memiliki lusinan dewa sempurna dan memiliki keunggulan dalam jumlah, Lin Sun Zhen dan yang lainnya mengandalkan formasi pedang segudang untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 6 dewa sempurna dari pihak lain terluka parah dan salah satu dari mereka dibunuh oleh Lin Sun Zhen di tempat. Meskipun lusinan dewa sempurna mengepung mereka, mereka tidak memiliki formasi dan bertarung secara individu. Karena itu, mereka tidak bisa bertahan melawan formasi pedang segudang pada akhirnya. Saat kedua belah pihak saling bertukar pukulan, mereka berdua memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan pihak lain. Bahkan jika Lin Sun Zhen dan yang lainnya tidak membentuk formasi pedang segudang, kelompok roh dosa ini tidak akan menjadi tandingan mereka. Lin Sun Zhen tampaknya telah memasuki keadaan yang aneh. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya kosong tanpa emosi. Meskipun dia terutama mengembangkan Sever Sword Dao, 3 seni pedang juga melepaskan kekuatan membunuh yang mengerikan di tangannya. Kabut darah memenuhi udara. Baptisan darah terus-menerus memberi nutrisi pada pedang pembantaian Lin Sun Zhen. Su Zimo telah memahami pedang penakluk abadi dan pemahamannya tentang pedang pembantaian Dao melampaui Lin Sun Zhen. Dia bisa merasakan bahwa Lin Sun Zhen akan segera dapat memahami pedang penakluk abadi dan hanya kekurangan kesempatan. Pertarungan itu berlangsung kurang dari 100 napas sebelum pihak lain mulai runtuh. Lebih dari 10 roh dosa telah jatuh ke dalam genangan darah dan mati. Roh dosa yang tersisa tidak dapat bertahan melawan serangan formasi pedang segudang dan mundur satu demi satu, ingin memasuki kegelapan hutan sekali lagi. Jika Lin Sun Zhen dan yang lainnya ingin terus mengejar, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan formasi pedang segudang. Mengingat metode mereka, secara alami mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Namun, Su Zimo dan Bei Ming Xue, yang berada di tengah formasi pedang, tidak terlindungi. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika mereka dapat membunuh beberapa roh dosa lagi, mereka akan dapat memperoleh 100 battle merit dalam pertempuran ini saja. Aku, mengejar mereka. Kalian berdua tetap di sini dan lindungi Peak Master Su dan Junior Sister Bei Ming. Lin Sun Zhen berkata dan mengejar mereka terlebih dahulu. Saat dia mencapai tepi kegelapan, Lin Sun Zhen tiba-tiba berhenti dan melayang ke udara, berteriak, hati-hati terhadap hantu yaksa. Tanah di bawah Lin Sun Zhen tiba-tiba terbelah dan monster dengan kulit hitam kehijauan dan bulu hijau tipis di kepalanya yang seperti punuk merangkak keluar. Ia memiliki garpu baja di tangannya dan menyerang Lin Sun Zhen. Jika Lin Sun Zhen bereaksi lebih lambat dan tidak berhenti tepat waktu, dia akan tertusuk oleh yaksa. Monster ini sangat jelek dan berpenampilan menyeramkan. Itu adalah ras yaksa yang pernah dilihat Su Zimo di medan perang Asura di domain abadi Cakrawala Surgawi. Namun, para yaksa di medan perang Asura telah mati bertahun-tahun yang lalu dan hanya meminjam kekuatan darah jahat untuk bereinkarnasi. Adapun yaksa di depan mereka, ki darahnya melonjak dan dipenuhi dengan vitalitas. Itu adalah makhluk hidup sejati dan kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat daripada mayat berjalan. Bab 2792, Monyet Muda. Pada saat yang sama, 10 bayangan hitam keluar dari hutan lebat dan turun dari langit seperti kelelawar raksasa, menyerbu ke arah Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya. Semuanya, hati-hati. Jantung Wang Dong berdetak kencang saat dia berteriak pelan. Bayangan hitam seperti kelelawar yang turun dari langit semuanya adalah surga yaksa. Kelompok surga yaksa memegang garpu baja dan menyeringai dengan ekspresi jahat. 2 baris taring gigi gergaji yang tajam dan berpotongan bergesekan ke atas dan ke bawah, mengeluarkan suara yang menakutkan. Yaksa yang baru saja muncul dari tanah adalah yaksa bumi. Kedua jenis yaksa itu jelek dan terdapat perbedaan yang jelas pada fisik mereka. Misalnya, di bawah tulang rusuk surga yaksa, terdapat lapisan tipis sayap daging yang menghubungkan lengan dan kakinya. Ketika mereka memanjang sepenuhnya, mereka menyerupai kelelawar raksasa. Para yaksa surga paling baik dalam bertarung di udara dan memiliki teknik gerakan yang gesit. Adapun para yaksa bumi, mereka seperti ikan di air bawah tanah. Waktu serangan para yaksa sangat tepat. Mereka menyerang saat Lin Sun Zhen pergi dan formasi pedang menghilang. Earth yaksa, kekuatan tempurnya sangat kuat dan berada di alam Paradise Void.
Tidak disangka ia bisa melawan Lin Sun Zhen dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Kelompok yaksa telah bersembunyi di kegelapan untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan mengamati bahwa Lin Sun Zhen memiliki kekuatan tempur tertinggi. Oleh karena itu, memanfaatkan kepergian Lin Sun Zhen, mereka melancarkan serangan kekerasan dan membagi Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya menjadi dua medan perang, menghancurkan mereka satu persatu. Setidaknya harus ada 8 orang untuk membentuk formasi pedang segudang. 10 surga yaksa turun dari langit dengan serangan yang ganas dan cepat. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengecilkan formasi pertahanan mereka dan melindungi Su Zimo dan Bei Ming Sue di tengah. Meskipun ada 10 surga yaksa, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya. Ketika Su Zimo melihat Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya memiliki keunggulan penuh, dia tidak terburu-buru menyerang. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan niat membunuh melintas di matanya. Dalam persepsinya, seorang yaksa bumi sedang menyelinap dari kedalaman tanah dan menatap Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Earth yaksa ini berada di alam Paradise Void dan tidak menganggap serius Su Zimo sama sekali. Sebaliknya, ia ingin menyergap Wang Dong dan yang lainnya. Bumi yaksa bersembunyi sangat dalam di bawah tanah dan menahan napas. Detak jantungnya hampir dapat diabaikan dan aliran garis keturunannya hampir statis. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya bertarung melawan 10 surga yaksa dan belum menyadari bahaya yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Kenyataannya, jika bukan karena persepsi roh Su Zimo yang kuat, dia mungkin tidak akan merasakan keberadaan yaksa bumi juga. Su Zimo mencibir dan menyentuh lembut gelabelanya dengan jarinya. Lampu hijau menyala. Itu adalah senjata surgawi tiada taraf yang berasal dari teratai hijau penciptaan setelah berkembang menjadi kelas 12 pedang dakwit. Su Zimo memegang pedang dakwit di tangannya dan melemparkannya tanpa ada gerakan yang tidak perlu. Seketika, pedang dakwit tenggelam ke dalam tanah dan lubang pedang selebar 2 jari muncul. Bagaimana mungkin yaksa bumi mengira bahwa pedang tajam akan turun dari langit dan memasuki bagian atas kepalanya tanpa bergerak? Roh esensinya hancur dan mati di tempat. Bahkan sampai saat kematiannya, bumi yaksa tidak mengetahui apa yang terjadi. Su Zimo mencabut pedang dakwit. Seluruh proses diselesaikan hampir tanpa suara. Bahkan Wang Dong dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, apalagi bumi yaksa jauh di bawah tanah. Setelah Su Zimo membunuh Earth yaksa, seluruh situasi tiba-tiba berubah. 10 surga yaksa yang awalnya melawan Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menjadi tersesat dan tidak berdaya, bahkan memiliki niat untuk mundur. Earth yaksa yang melawan Lin Sun Zhen tiba-tiba menjadi bingung dan mengungkapkan banyak kekurangan. Itu terbunuh di tempat oleh pedang penakluk abadi Lin Sun Zhen yang berada pada tingkat kekuatan surgawi yang tiada taranya. Sepertinya Earth yaksa yang kubunuh memiliki status tinggi. Su Zimo mengeluh dalam hati. Itulah alasan mengapa para yaksa menjadi bingung. Ketika 10 surga yaksa melihat situasinya buruk, mereka berbalik dan melarikan diri. Aura Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya melonjak. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Mereka mengejar mereka dan bekerja sama dengan Lin Sun Zhen yang berbalik untuk membunuh mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas, mereka membunuh 10 surga yaksa. Meskipun pertempuran itu menghabiskan banyak energi, Wang Dong dan yang lainnya sedikit bersemangat. 10 surga yaksa semuanya berada di alam surga Void. Itu terlalu battle merit. Ditambah dengan roh dosa yang baru saja mereka bunuh, setiap orang memperoleh hampir 150 battle merit dalam pertempuran ini. Perjalanan ke Evil Vien Battlefield kali ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkan semua orang. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah membersihkan medan perang sebentar tanpa istirahat, Lin Sun Zhen memimpin semua orang maju. Ada kemungkinan besar bau darah di sini akan menarik iblis jahat dan roh dosa yang lebih kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka akan bertemu dengan makhluk hidup Tricilio Kosem lainnya. Setiap orang baru saja mengalami pertempuran besar dan perlu istirahat. Mereka mempercepat langkahnya dan akhirnya bergegas keluar dari hutan lebat sebelum malam tiba. Mari kita cari tempat yang lebih aman untuk menetap dulu. Wang Dong berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mencari di sepanjang kaki gunung dan akhirnya menemukan gua tersembunyi. Namun, tidak diketahui apa yang ada di dalam gua tersebut dan mengeluarkan bau yang memuakkan.
Semua orang mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik, bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat peristirahatan lain. Ekspresi Lin Sunzen acuh tak acuh saat dia tiba-tiba berkata, di sini relatif aman. Bau ini bisa menyembunyikan aura kita. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang, seolah dia teringat sesuatu dan dalam keadaan linglung. Ketika Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya melihat keputusan Lin Sunzen, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menahan napas dan berjalan ke dalam gua. Su Zimo sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke dinding di sekitar gua. Sepertinya ada sesuatu yang berlumuran di atasnya dan itu adalah bau busuk yang keluar dari gua. Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku ingin tahu binatang buas macam apa yang punya hobi aneh mengolesi kotorannya di dalam gua. Hati Su Zimo bergejolak sekali lagi. Sebenarnya, setelah Lin Sunzen mengatakan itu, dia memikirkan monyet. Namun, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Selain itu, monyet termasuk ras iblis dan merupakan seekor kera. Dia seharusnya tidak muncul di Evil Vien Battlefield. Ketujuh dari mereka bersaudara semuanya telah naik. Namun, setelah kenaikannya, Su Zimo tidak mendapat kabar tentang monyet, roh malam, dan lainnya. Dia tidak tahu di mana monyet, roh malam dan yang lainnya berada atau apakah mereka baik-baik saja. Su Zimo berpikir dengan liar sambil mengikuti di belakang semua orang dan perlahan-lahan sampai di ujung gua. Mencicit-mencicit. Tiba-tiba, seruan pelan terdengar dari ujung gua. Segera setelah itu, dalam kegelapan gua, seekor monyet kecil tersandung keluar. Sepertinya dia baru berumur beberapa bulan dan baru belajar berjalan. Monyet muda itu memaksakan diri untuk berdiri tegak dan menghisap jari-jarinya. Ia melebarkan matanya yang hitam pekat dan sedikit memiringkan kepalanya, menatap Su Zimo dan yang lainnya dengan tatapan penasaran. Bab 2793, Era Pertempuran. Mencicit-mencicit. Monyet muda itu tidak bisa berbicara dan tidak terlindungi sama sekali saat melihat Su Zimo dan yang lainnya. Ia hanya bergumam, seolah menanyakan sesuatu. Kadang-kadang, cahaya merah samar melintas di mata hitam pekat monyet muda itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia melihat lampu merah. Mata monyet juga memiliki ciri-ciri seperti itu. Orang lain di dunia pedang juga terkejut melihat monyet muda ini. Wang Dong berkata, dari kelihatannya, monyet muda ini pastilah keturunan roh dosa dan termasuk dalam ras kera sanguin. Lampu merah di matanya merupakan ciri khas ras sanguin AP. Gong Sunyu berkata, ras kera sanguin tidak lemah di antara makhluk hidup dari 10.000 ras. Hal ini terutama terjadi setelah mereka dewasa dan membangkitkan bakat garis keturunan ras sanguin AP. Saat mereka memasuki kondisi mengamuk, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara eksponensial dan mereka bahkan bisa bertarung langsung melawan ras teratas dari 10.000 ras. Baru pada saat itulah Su Zimo menyadari bahwa monyet termasuk ras kera sanguin di dunia atas. Sword Immortal Tai Lai berkata, saya mendengar bahwa di era masa lalu, ras sanguin AP mendominasi Tricilio Kosem dengan kekuatan tempur yang tak terkalahkan. Itu benar. Biksu Jue Jian mengangguk sedikit. Era itu disebut era pertempuran. Saat itu, lahirlah seorang ahli tiada taraf dalam ras sanguin AP. Dia bertarung di Tricilio Kosem dan tidak terkalahkan. Pada akhirnya, dia dianugerahi gelar Great Emperor Combat. Perlahan-lahan, sosok yang memegang tongkat dan memandang rendah dunia muncul di benak Su Zimo. Dulu ketika badan utama marsial Dao menjalani transendensi kesengsaraan, seekor kera tua dengan kekuatan tempur tiada taraf terkondensasi dalam kesengsaraan ke-10. Sekarang dia memikirkannya, itu pasti Great Emperor Combat. Biksu Jue Jian menghela nafas. Kaisar Agung Tempur telah menghabiskan hidupnya berperang melawan langit, bumi, dan bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras sampai dia mati dalam pertempuran. Itu sangat disayangkan. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya, pakar ras kera sanguin ini telah menjadi Kaisar Agung. Siapa yang bisa membunuhnya? Saya tidak yakin. Biksu Jue Jian menggelengkan kepalanya. Great Emperor Combat tersihir dan memilih untuk bergabung dengan Evil Fiends dan menjadi musuh dengan 10.000 ras. Saya kira tidak mungkin Dao Surgawi bisa mentolerirnya, kan? Justru karena dia bersekongkol dengan iblis jahat itulah sanguin. Ras kera terlibat dan hampir musnah. Di era pertempuran, dunia kera sanguin adalah dunia yang sangat besar. Sekarang, banyak era telah berlalu dan dunia kera sanguin masih belum pulih. Saat ini dunia hanya dapat dianggap sebagai dunia yang lebih besar. Wang Dong berkata,
Ras Sanguin Ape di Evolvian Battlefield adalah keturunan roh Sanguin Ape Sin dari era pertempuran saat itu. Mereka harus menanggung dosa berat nenek moyang mereka. Dunia kera Sanguin dianggap beruntung. Gong Sunyu berkata, sepanjang sejarah, banyak sekali dunia dan ras yang dimusnahkan dalam bencana itu. Qin Zong berkata, sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebenaran. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Agung Tempur? Dia tidak bisa mengalahkan kemauan dan kekuatan makhluk hidup dari 10.000 ras pada akhirnya karena dia bersekongkol dengan iblis jahat. Karena dia adalah keturunan roh dosa, ayo kita bunuh dia. Shen Yue menghunus pedangnya dan bersiap untuk membunuh monyet muda itu. Tunggu. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara. Tuan Puncak Su, ada apa? Shen Yue berbalik dan bertanya. Yang lain juga melihat ke arah Su Zimo. Su Zimo berkata, monyet muda ini baru berumur beberapa bulan. Bahkan jika terbunuh, tidak akan ada battle merit apapun. Biarkan itu hidup. Sebenarnya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah monyet muda ini mempunyai hubungan darah dengan monyet? Meskipun itu tidak mungkin, selama masih ada kemungkinan, Su Zimo tidak bisa membiarkan monyet muda ini mati di sini. Su Zimo tidak peduli tentang apa itu iblis jahat atau roh dosa. Dia hanya tahu bahwa monyet adalah saudara pertama yang dia buat di daratan Tianhuang. Ketika dia masih lemah dan tidak cukup kuat, monyet telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari mulut serigala abu-abu dan pedang para penggarap yayasan pendirian. Jika monyet muda ini adalah anak monyet, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Amitabha, Biksu Juejian melantunkan proklamasi Buddhis dengan lembut. Kamu baik hati. Puncak Master Su. Namun, Shen Yue acuh tak acuh. Shen Yue berkata, monyet ini tidak menimbulkan banyak ancaman sekarang, tapi suatu hari nanti, dia akan tumbuh dan menjadi roh dosa yang ganas dan berdarah. Kami akan membunuhnya selagi dia masih muda. Ini juga dapat dianggap menghilangkan bahaya laten untuk mencegah makhluk hidup dari Trichiliocosm lainnya mati di tangannya. Saudara Shen, lupakan saja. Wang Dong membujuk dari samping, itu hanya seekor monyet muda. Sebenarnya, Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya tidak berniat menyerang. Dalam hati, mereka masih menolak gagasan berurusan dengan monyet muda yang berumur beberapa bulan. Monyet muda itu seperti bayi yang baru lahir dan seperti selembar kertas putih. Ia tidak mengetahui benar dan salah dan tidak memiliki kebencian. Itu sama sekali tidak terlindungi dari orang asing seperti mereka. Membunuh monyet muda itu seperti membunuh anak kecil yang tidak bersenjata. Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya semuanya adalah dewa sempurna dan tentu saja tidak cenderung melakukan perilaku seperti itu. Ketika Shen Yue melihat bujukan Wang Dong, dia tidak lagi memaksa dan mengangkat bahu sedikit. Apapun, sekalipun kita tidak membunuhnya, berapa lama anak monyet itu bisa bertahan di medan perang iblis jahat? Dengan mengatakan itu, Shen Yue keluar dari gua. Tak lama kemudian, bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan pertigaan dan menerkam ke arah Shen Yue, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Reaksi Shen Yue sangat cepat. Dia segera mundur ke samping dan memanggil pedang abadinya secara terbalik, menusuk ke arah bayangan hitam. Seketika, puluhan bayangan pedang muncul dari pedang dan langsung menyelimuti bayangan hitam itu. Puff! Bayangan hitam itu mendengus dan beberapa pancaran darah keluar dari tubuhnya. Namun, bayangan hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, ia menjadi lebih mengamuk dan matanya bersinar dengan cahaya merah saat ia menyerang Shen Yue tanpa mempedulikan nyawanya. Lin Sun Zhen dan yang lainnya bergegas mendekat dan melihat lebih dekat. Bayangan hitam itu adalah seekor kera betina tinggi yang berlumuran darah dan debu. Selain luka-luka baru yang ditangani oleh Shen Yue, ada juga luka-luka lama yang tak terhitung jumlahnya yang belum berkeropeng. Luka di paha kera betina adalah yang paling serius. Daging di sekitar lukanya sudah membusuk, memperlihatkan tulang putih di dalamnya dan dia terlatih-tatih saat berjalan. Makhluk jahat, kamu pasti memiliki keinginan mati. Ekspresi Shen Yue dingin. Meskipun kera betina juga memiliki budidaya Paradise Void, luka-lukanya terlalu parah dan dia bukan tandingan Shen Yue. Shen Yue menyerang sekali lagi. Serangan pedang itu sungguh menakjubkan dan cahaya pedangnya sangat cemerlang. Seketika, ribuan bayangan pedang meledak, tak terduga dan ilusi, tidak mungkin untuk mengetahui di mana tubuh sebenarnya dari pedang abadi itu berada. Di bawah cahaya-cahaya pedang, kera betina merasakan sakit yang menusuk di matanya dan dua aliran air mata darah mengalir tak terkendali. Namun,
dia masih melebarkan matanya sebanyak mungkin dan menyerang ke depan dengan ceroboh. Dia ingin melindungi anaknya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Tatapan Shen Yue dingin dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Serangannya melepaskan maksud dari pedang ilusi Dao sepenuhnya. Bahkan dalam kondisi puncak kera betina, dia tidak dapat bertahan melawan gerakan itu, apalagi fakta bahwa dia saat ini sedang terluka. Tubuh sebenarnya dari pedang abadi bersembunyi di balik bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk ke arah gelabela kera betina. Saat pedang abadinya hendak memasuki gelabela kera betina, cahaya hijau zamrud tiba-tiba menyala dan menembus ilusi yang tak terhitung jumlahnya, mengenai tulang punggung pedang abadinya. Bab 2794, Pertanyaan. Shen Yue bergidik. Lampu hijau zamrud tidak hanya menghancurkan dao pedang ilusi miliknya, namun juga mengenai titik terlemah dari pedang abadinya dan sangat kuat. Lengannya yang memegang pedang bergetar dan dia merasakan mati rasa. Shen Yue memfokuskan pandangannya. Lampu hijau zamrud adalah pedang hijau dengan ujung tajam yang bahkan berada di atas pedang abadi takdir miliknya. Serangannya terhalang dan lintasan pedangnya menyimpang. Kekuatan pedang abadinya menghilang dan dia secara alami tidak lagi menjadi ancaman bagi kera betina di depannya. Namun, mata kera betina bersinar dengan cahaya optimis tanpa ada niat untuk berhenti. Pedang hijau itu tidak berhenti sama sekali. Saat pedang itu terpisah dari pedang abadi Shen Yue, pedang itu tiba-tiba bergeser ke samping dan mendarat di kera betina, menjentikannya dengan lembut. Pedang hijau itu bahkan tidak setebal lengan kera betina. Namun, dengan jentikan biasa, serangan kera betina itu segera berhenti. Tubuhnya yang tinggi terlempar tinggi dan dia mendarat dengan mantap di tanah. Hati semua orang berdetak kencang saat melihat itu. Pada saat yang sama ketika pedang hijau menerobos pedang ilusi Dao, pedang itu bertabrakan dengan pedang abadi Shen Yue dan melepaskan kekuatan yang sangat ganas. Dalam sekejap, pedang hijau itu mendarat di kera betina dan berubah menjadi kekuatan yang lembut. Perubahan antara ketangguhan dan kelembutan mengungkapkan kendali luar biasa yang dimiliki pengguna pedang atas kekuatannya. Siapa itu? 1. Shen Yue berteriak dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengedarkan kidarahnya dan memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya. Dia mundur selangkah dan fokus pada pertahanan. Tuan Puncak Su. Shen Yue berbalik dan melihat Su Zimo berdiri tidak jauh dari situ dengan pedang hijau di tangannya. Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya juga tercengang. Sebelumnya, mereka hanya melihat sesosok tubuh melewati mereka. Tidak kusangka orang yang menyerang adalah Su Zimo. Apa yang sedang terjadi? Master Puncak Su benar-benar bisa melihat dao pedang ilusi saudara Shen dan bahkan memaksanya mundur dengan satu serangan. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bisa melihat kebingungan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kemungkinan terbesarnya adalah Shen Yue tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan Master Puncak Su Zhu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya tanpa persiapan, sehingga mengakibatkan efek sebelumnya. Kenyataannya, Su Zimo hanya menggunakan 30% kekuatannya sebelumnya karena dia takut melukai Shen Yue. Master Puncak Su Zhu, apa maksudnya ini? Shen Yue mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap dengan sedikit nada marah. Sebelumnya, Su Zimo menghentikannya untuk membunuh anak monyet itu. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, anak monyet yang berumur beberapa bulan itu tidak menimbulkan ancaman bagi mereka dan tidak memiliki battle merit apapun. Namun, kera betina di depannya jelas memiliki rasa permusuhan yang kuat terhadap mereka. Selain itu, mereka bisa mendapatkan 10 battle merit dengan membunuh kera betina ini. Kini setelah pemimpin puncak Su Zhu menghentikannya lagi, Shen Yue merasa sedikit marah. Terlebih lagi, kedua belah pihak baru saja bertukar pukulan. Ini jauh lebih serius dari sekedar perselisihan verbal. Ketika Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya melihat itu, mereka bergegas. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka memandang Su Zimo dengan ragu. Tuan Puncak Susu, Shen Yue berkata dengan suara yang dalam, meskipun ranah kultivasimu lebih rendah dariku, kamu adalah Master Puncak. Karena itu, aku tidak pernah meremehkanmu sedikit pun. Tuan Puncak Su, saya ingin bertanya tentang niat Anda. Tidak apa-apa kalau kamu melindungi anak monyet itu sebelumnya, tapi apa artinya kamu menyelamatkan binatang ini sekarang? Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya juga melihat ke arah Su Zimo. Memang benar, mereka tidak dapat memahami tindakan Su Zimo. Ketika kera betina melihat begitu banyak ahli top berlari keluar dari gua, dia pun terdiam.
Lampu merah di matanya perlahan-lahan menghilang dan dia tidak menyerang dengan gegabah. Terlebih lagi, melalui kata-kata Shen Yue sebelumnya, dia setidaknya tahu bahwa anaknya belum mati. Kera betina melihat ke belakang Su Zimo dan sedikit keraguan melintas di matanya. Dia tidak mengerti mengapa roh sempurna dari dunia luar ini muncul untuk menyelamatkannya dan bahkan melindungi anaknya. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, kera betina itu samar-samar dapat merasakan bahwa pria berjubah hijau itu tidak memusuhi dia. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan padanya, kata Su Zimo. Kemudian, Shen Yue menatap tajam ke arah Su Zimo dan bertanya. Su Zimo terdiam. Lupakan saja. Melihat suasananya sedikit tegang, Wang Dong terbatuk lembut dan berdiri untuk melicinkan keadaan. Binatang buas ini berguna bagi Master Puncak Su. Biarkan Pik Master Su bertanya padanya terlebih dahulu sebelum kita bicara. Saat dia mengatakan itu, Wang Dong menyenggol Shen Yue, mengisyaratkan agar dia keluar dan menenangkan diri terlebih dahulu agar mereka tidak mengalami konflik lagi. Shen Yue mengambil beberapa langkah dan mencibir saat melihat Wang Dong dan yang lainnya masih di sana. Master Puncak Su ingin mempertanyakan binatang itu. Kenapa kalian masih di sana? Wang Dong berkata, saya akan menjaga di sini untuk mencegah binatang ini melukai orang lain. Shen Yue mengerucutkan bibirnya. Sebagai Master Puncak Suzu memukul mundur saya dengan serangan biasa. Apakah menurutmu dia membutuhkan perlindunganmu, Saudara Wang? Wang Dong melirik Su Zimo dengan ekspresi canggung. Su Zimo memasang ekspresi tenang dan tidak marah. Bagaimanapun, Shen Yue adalah orang nomor satu di Illusory Sword Peak. Dapat dimengerti jika dia merasa marah karena pedang ilusi Dao miliknya dapat dihilangkan dengan satu serangan. Terlebih lagi, sebagai pemimpin puncak, dia tidak mau berdebat dengan Shen Yue. Tiba-tiba, Lin Sun Zhen berkata, kalian boleh pergi. Aku akan berjaga di sini. Wang Dong dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan kata-kata Lin Sun Zhen. Shen Yue mengangkat bahu dan berbalik untuk pergi. Lin Sun Zhen mundur beberapa langkah, memberi Su Zimo dan kera betina ruang yang cukup. Di saat yang sama, jika terjadi sesuatu pada jarak itu, dia akan bisa menyerang tepat waktu. Saat itu, monyet muda di dalam gua mendengar keributan di luar dan merangkak keluar juga. Saat melihat kera betina, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat ia berteriak. Ketika kera betina melihat monyet muda tersebut, aura jahat di tubuhnya lenyap seketika dan tatapannya melembut. Semua makhluk hidup memiliki naluri keibuan. Kera betina mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk monyet muda itu. Setelah memastikan tidak ada yang terluka, dia menghela nafas lega. Tentu saja, kera betina masih memandang Su Zimo dengan waspada. Su Zimo tiba di depan kera betina dan mengedarkan esensi sejatinya, mengembunkan cermin kuno di telapak tangannya yang memperlihatkan gambar monyet. Dia juga dari ras sanguin apemu. Apakah kamu kenal dia? Su Zimo bertanya. Kera betina melihat bayangan di cermin kuno dengan ekspresi bingung. Dia menatapnya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Su Zimo menghela napas lega. Dari kelihatannya, monyet seharusnya tidak berada di medan perang iblis jahat. Di saat yang sama, dia sedikit kecewa karena tidak mendapat kabar apapun tentang monyet. Kera betina itu penuh luka dan menjilat luka di tubuhnya dengan hati-hati dengan ekspresi lelah. Di mana ayahnya? Su Zimo bertanya. Kera betina berhenti menjilatinya dan terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, dia mati dalam pertempuran. Yang dia maksud mungkin adalah dia dibunuh oleh makhluk hidup dari 10.000 ras yang turun ke sini. Di medan perang iblis jahat, bahkan kera sanguin roh sempurna dewasa pun bisa menghadapi bahaya kapan saja, apalagi seekor anak kecil. Meski begitu, kera betina tidak meninggalkan anaknya bahkan rela bertarung sampai mati. Apakah ini yang disebut roh dosa? Su Zimo tidak dapat merasakan perbedaan apapun antara kera betina di depannya dan makhluk hidup di Triciliocosm. Satu-satunya perbedaan adalah dia menyandang gelar roh dosa. Bab 2795, Keberangkatan. Mungkin karena kera betina melindungi putranya dengan sekuat tenaga sehingga dia merasa kasihan. Mungkin karena pemandangan ras sanguin ape mengingatkannya pada monyet. Atau mungkin dia memiliki perlawanan yang tidak dapat dijelaskan terhadap medan perang iblis jahat. Singkatnya, Su Zimo tidak ingin menyakiti mereka. Su Zimo mengeluarkan beberapa obat penyembuh dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan kera betina di bawah tatapan bingungnya. Beliau menjelaskan secara kasar cara mengkonsumsi obat tersebut. Kera betina memandang Su Zimo, masih agak tidak percaya.
Makhluk hidup dari dunia luar ini ingin membunuh mereka sebagai gantinya. Keistimewaan pertempuran. Mengapa orang ini begitu baik? Su Zimo juga tidak menjelaskan. Tiba-tiba, beberapa lampu hijau keluar dari ujung jarinya dan langsung masuk ke tubuh kera betina. Tindakan itu sangat cepat dan saat kera betina bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kera betina sangat marah dan mengira Su Zimo sedang memberikan kutukan Dharma padanya. Kilatan darah di matanya bersinar sekali lagi saat dia memamerkan giginya pada Su Zimo, ingin melukainya. Namun, tak lama kemudian, niat membunuh kera betina itu menjadi tenang dengan ekspresi bingung. Lampu hijau mengandung kekuatan hidup yang sangat besar dan tidak membahayakan dirinya sama sekali. Setelah memasuki tubuhnya, mereka menyembuhkan lukanya dengan cepat. Bahkan luka di pahanya yang terkorosi oleh teknik kutukan mulai mengembangkan daging yang lembut, menunjukkan tanda-tanda perbaikan bertahap seiring dengan sirkulasi garis keturunannya. Pada saat itu, kera betina akhirnya mengerti bahwa manusia kultivator sedang menyembuhkannya. Kera betina berlutut di tanah dan mengatupkan tangannya, bersujud kepada Su Zimo berulang kali dengan ekspresi emosional. Monyet muda itu tampaknya juga merasakan niat baik Su Zirno dan berlari mengelilingi kakinya sambil mencicit. Su Zimo menatap mata monyet muda yang jernih dan hitam pekat itu. Mata itu begitu polos dan tanpa kebencian. Faktanya, ia bahkan tidak mengetahui bahwa saat ia dilahirkan, ia membawa beban roh dosa dan dapat dibunuh kapan saja dengan imbalan battle merit. Su Zimo tidak berdaya menghadapi nasib mereka. Dia menghela nafas dalam hati dan terdiam beberapa saat sebelum berbalik untuk pergi. Su Zimo tiba di samping Lin Sun Zhen dan Bei Ming Sue dan mereka bertiga berjalan berdampingan menuju pintu keluar gua. Lin Sun Zhen tidak mengatakan apapun tentang keputusan Su Zirno. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Master Puncak Su, medan perang iblis jahat bukanlah tempat yang cocok untukmu. Su Zimo terdiam. Lin Sun Zhen melanjutkan, alasan mengapa kami memasuki medan perang iblis jahat adalah untuk membunuh iblis jahat dan roh dosa. Yang benar dan yang jahat tidak bisa didamaikan. Bahkan jika kamu menyelamatkan kera sanguin hari ini, dia akan membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih jika kita bertemu lagi di masa depan. Iblis jahat adalah iblis jahat dan roh dosa adalah roh dosa. Apa yang mereka ketahui tentang sifat manusia? Mungkin, Su Zimo tidak membantah dan hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Saat itu, suara-suara terdengar dari luar gua. Semuanya, apakah kalian percaya bahwa pemimpin puncak Suzu pasti akan melepaskan binatang itu? Itu adalah suara Shen Yue. Meskipun mereka dipisahkan oleh gua, pendengaran tubuh sejati teratai hijau sangat kuat dan dia masih bisa mendengar suara Shen Yue dengan jelas. Wang Dong merendahkan suaranya dan berkata, baiklah. Itu hanya 10 battle merit. Itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa asalkan tidak ada perselisihan internal di antara kita semua. Shen Yue mendengus dengan dingin. Kalian semua melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar bertarung denganku demi binatang itu. Apa maksudnya ini? Sebagai pemimpin puncak dari puncak dunia pedang, apakah dia memperlakukan kita sebagai murid dari dunia yang sama? Wang Dong membujuk, Saudara Shen, kamu melebih-lebihkan. Peak Master Su tidak menargetkan Anda. Hanya saja situasinya kritis dan kami tidak sempat berkomunikasi. Dia hanya bisa menyelamatkan kera betina terlebih dahulu. Qin Zong tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya merasa Master Puncak Suzu seperti beban di tim kami dan sepertinya sedikit berlebihan. Belum lagi dia tidak bisa membantu banyak dalam pertempuran, kita harus menghabiskan lebih dari separuh energi kita untuk merawatnya. Berhenti sejenak, Qin Zong menambahkan, tentu saja, adalah tugas kita untuk melindungi sesama murid kita. Namun, karena dia dan junior sister Bei Ming, kami kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan battle merits. Tidak ada apa-apa, Biksu Jue Jian berkata dengan suara yang dalam, dari pengamatanku, ini terutama karena guru puncak Su Zu sangat terpelajar dan baik hati. Dia tidak tampak seperti seseorang yang tegas dalam membunuh, bahkan ketika berhadapan dengan iblis jahat dan roh dosa. Tidak apa-apa bagi kami untuk melepaskan seekor binatang hari ini. Namun, apa yang harus kita lakukan jika nanti kita bertemu dengan iblis jahat dan Master Puncak Suzu menjadi baik hati dan ingin melepaskan mereka juga? Ketika dia mendengar itu, bahkan Wang Dong pun terdiam. Saat itu, Wang Dong sepertinya merasakan bahwa Lin Sun Zhen, Su Zimo, dan Bei Ming Sue hendak keluar dari gua dan segera memerintahkan, berhenti bicara. Tak lama kemudian, Su Zimo dan dua lainnya tiba di luar gua. Su Zimo memandang Wang Dong,
Shen Yue dan yang lainnya. Aku tidak membunuh kerabat Tina itu. Shen Yue tidak bisa menahan cibiran. Lihat, apa yang kubilang. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Qin Zong mau tidak mau berkata juga, Master Puncak Suzu, kami datang ke medan perang iblis jahat untuk bertarung dan mendapatkan pahala pertempuran untuk puncak pemakaman pedangmu. Itu adalah 10 battle merit untuk kerabat Tina itu, tapi kamu membiarkannya pergi begitu saja. Bukankah itu sedikit? Rekan Daois Qin, kamu benar. Suzimo mengangguk dan melepaskan lencana dunia surga terberkati dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Lin Sun Zhen. Ada 10 battle merit di dalamnya. Itu setara dengan nyawa kerabat Tina, kan? Semua orang memfokuskan pandangan mereka dan melihat bahwa lencana dunia surga terberkati Suzirno memiliki 20 battle merit. Dengan kata lain, selain dari 10 battle merit yang diberikan Lin Sun Zhen padanya pada awalnya, Suzimo juga memperoleh 10 battle merit sendiri. Sejak awal, tidak ada yang tahu bagaimana Suzimo mendapatkan 10 battle merit itu. Baiklah. Wang Dong buru-buru berdiri untuk merapikan segalanya dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Dengan 10 battle merit ini, itu setara dengan membunuh kerabat Tina itu. Lin Sun Zhen, Gong Sunyu, Shen Yue dan yang lainnya tidak mengatakan apapun dan suasana menjadi dingin. Sesaat kemudian, Shen Yue tiba-tiba berkata, Guru Puncak Suzu, saya mungkin telah menyinggung perasaan Anda dengan kata-kata saya sebelumnya. Mohon maafkan saya. Namun, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Mengapa kamu dan junior sister Beiming tidak pergi dulu? Fufu. Beiming Sue bisa merasakan rasa jijik di hati Shen Yue dan yang lainnya dan tidak membantah. Dia hanya mencibir dan berkata kepada Suzimo, Tuan, ayo pergi. Wang Dong memasang ekspresi tak berdaya dan hanya bisa tertawa getir. Dia berkata dengan bijaksana, Guru Puncak Suzu, saudari junior Beiming, jangan khawatir. Medan perang iblis jahat terlalu berbahaya. Paling tidak, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun saat kembali ke dunia surga yang terberkati. Suzimo terdiam. Sebenarnya, alasan kenapa dia memasuki Evil Vien Battlefield adalah karena dia penasaran dan ingin melihatnya. Di sisi lain, dia ingin melindungi Dewa Dunia Pedang yang sempurna. Sekarang dia mengetahui pikiran sebenarnya dari semua orang, Suzimo tidak lagi memaksa. Dengan Lin Sun Zhen memimpin tim SWOT World dan formasi Myriad SWOT, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya di Evil Vien Battlefield. Mendengar hal itu, Suzimo sedikit menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan menunggu kembalinya kalian dengan penuh kemenangan di dunia surga yang terberkati. Baiklah, Tuan Puncak Su bijaksana. Ketika mereka melihat Suzimo setuju untuk pergi, Shen Yue, Qin Zong dan yang lainnya menjadi bersemangat dan tidak bisa tidak memuji. Kekhawatiran di wajah mereka menghilang dengan cepat. Semua orang merasa lega dan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Tanpa Suzu dan Beiming Sue, itu sama saja dengan menghilangkan beban yang sangat besar. Mereka akhirnya bisa melepaskan diri dan menunjukkan keahlian mereka untuk membunuh sepuasnya di medan perang iblis jahat.